Merasa nggak sih bulan Februari itu kayak chaos banget? Minggu pertama kita ngomongin LPG yang tiba-tiba di stop. Terus nggak lama lampu sorot beralih ke rencana pemangkasan anggaran pemerintah. Nah sekarang udah ada barang baru lagi nih yang jadi perhatian masyarakat. Namanya Danantara. Sebelum diluncurin Presiden Prabowo tanggal 24 Februari, Danantara ini udah rame banget diomongin netizen. Macam-macam pertanyaannya, apa urgensi dari lembaga baru ini? Bakal sama kayak tema sekah lembaga baru ini? Atau nggak sedikit juga yang nanya, apa sih sebenarnya Danantara itu? Jadi, Danantara yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara merupakan lembaga yang jadi induk baru dari BUMN-BUMN besar Indonesia. Danantara ini bentuknya kayak badan pengelola investasi atau bahasa kerennya Sovereign Wealth Fund. Mereka bakal mengelola aset perusahaan plat merah yang nggak optimal dan dividen yang selama ini disetorkan ke pemerintah lewat Kementerian Keuangan. Agak ribet ya? Jadi gampangnya gini, dulu kalau BUMN ngasilin untung itu sebagian disetor ke negara. Nah, uang itu tadi jadi salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya bakal dipakai buat belanja negara. Tapi setelah adanya Danantara, BUMN nggak lagi langsung nyetor keuntungan ke negara, tapi ke Danantara dulu. Uang itu bakal dipakai sama Danantara buat investasi, jadi harapannya uang dari keuntungan BUMN bisa makin banyak. Nggak cuma itu, Danantara juga bakal maksimalin aset-aset BUMN yang selama ini nganggur, supaya ya bisa lebih cuan. Jadi tujuannya sih bagus, supaya kinerja perusahaan plat merah makin oke, terus bisa kontribusi lebih besar ke ekonomi kita. Mirip-mirip lah sama yang punya tetangga, Temasek. Ini nanti kita bakal bahas lebih jauh. Nah, pembentukan Danantara ini kayaknya emang udah jadi salah satu mimpi Prabowo deh. Soalnya sebelum Prabowo dilantik, tim sesnya emang udah gembor-gemborin rencana buat gabungin BUMN ke dalam satu badan tersendiri. Di tahap awal, Danantara itu ngelola 7 BUMN yang paling top tier. Mulai dari Bank Mandiri, PLN, BRI, Pertamina, BNI, Telkom, sampai MNID. Ini nih BUMN yang nilai asetnya besar banget. Kalau dijumlah bisa sampai sekitar 10.000 triliun. Nggak cuma asetnya aja yang besar, nilai setoran dividen BUMN itu juga nggak kalah fantastis. Kalau lihat data terakhir nih, nilai setoran dividen 7 BUMN itu ke negara sampai 82 triliun rupiah dalam 1 tahun aja. Nah, uang ini nih nantinya yang bakal dikelola sama Danantara buat diinvestasiin lagi. Tapi nggak cuma itu aja. Prabowo bilang, pemerintah juga nyiapin uang modal buat Danantara sebesar 20 miliar dolar atau sekitar 320 triliun rupiah. Uang ini bakal didapat dari rencana hasil efisiensi anggaran belanja pemerintah. Emang nggak main-main nih sebenarnya uang yang bakal dipegang dan dikelola sama Danantara. Katanya sih Danantara bakal fokus investasi di proyek-proyek energi baru terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, sampai produksi pangan. Prabowo bilang Danantara bakal langsung tancap gas investasi di 15-20 proyek bernilai miliaran dolar. Jadi kalau dipakai buat investasi bener-bener, terus dapet cuan, bakalan oke banget sih barang baru ini ke perekonomian kita. Tapi ini kan bukan cerita dongeng. Rame-rame pembahasan Danantara itu sendiri sebenarnya bukan didasarkan dari seberapa positif prospek lembaga baru ini. Tapi lebih ke khawatiran masyarakat itu sendiri. Gimana enggak? Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat dipertontonkan bobroknya pengelolaan dana di BUMN-BUMN besar kayak Jiwasraya atau Asabri. Kekhawatiran masyarakat juga nggak lepas dari payung hukum Danantara itu sendiri. Selain pembahasannya yang emang dikebut, revisi UU BUMN juga nyantumin beberapa pasal yang agak sketchy nih. Contoh pertama nih ya, di draft RUU BUMN yang beredar disebutkan pengurus dan pegawai Danantara bisa bebas dari pertanggungjawaban hukum kalau mereka rugi selama mereka bisa membuktikan 4 poin ini. Sketchy kan? Ada lagi nih yang lucu, lewat aturan main yang baru, pemerintah dan DPR sepakat buat ngurangin power dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi di UU BUMN yang baru, BPK cuma bisa audit laporan keuangan BUMN di bawah Danantara kalau ada permintaan dari DPR. Padahal sebelumnya BPK bisa kapan aja tuh meriksa laporan keuangan BUMN, ya tujuannya buat mencegah malpraktik dalam perusahaan itu sendiri. Nggak cuma aturan-aturan yang sketchy, struktur dari Danantara ini juga jadi sorotan banyak orang. Kalau kita lihat lagi draft RUU BUMN, Danantara itu terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Buat Dewan Pengawas, ini nanti bakal dipimpin sama Menteri BUMN yang saat ini posisi ditempatin sama Erick Thohir. Terus buat posisi anggota Dewan Pengawas ditempatin sama pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk sama Presiden Prabowo itu sendiri. Prabowo sendiri katanya mau ngajak mantan-mantan presiden buat ngawasin Danantara. Wewenang penuh presiden buat nunjuk Dewan Pengawas Danantara ini ngebuat sejumlah pihak khawatir kalau nantinya Danantara cuma jadi bancakan elit dan oligarki. Yang tadinya tujuan pemisahan BUMN negara buat ngurangin cewek-cewek politik, malah sama aja. Gara-gara aturan sketchy tadi, sempet rame tuh gerakan buat narik uang dari bank plat merah. Ya kan namanya juga sedia payung sebelum hujan. Oke, mungkin kita jangan terlalu seuzon. Karena kalau kita lihat tujuan dari pembentukan Danantara ini emang bagus. Prabowo mau punya lembaga pengelola investasi yang besar, maksimalin potensi yang ada, dan geraknya lebih agile karena bebas dari cewek-cewek politik. Pembentukan Danantara ini juga sebenarnya nyontek dari keberhasilan tetangga kita, Singapura lewat Temaseknya. Ya betul, perusahaan investasi kebanggaan Singapura yang nilai portofolionya nembus 389 miliar dolar Singapura atau lebih dari 4.700 triliun rupiah. Temasek ini emang udah kaya divanya perusahaan investasi. Portofolio investasinya ada di mana-mana, bahkan di Indonesia sendiri, Temasek jadi pemegang saham terbesar kedua Telkomsel. Temasek ini merupakan BUMN-nya Singapura yang didiriin tahun 1974. Singkatnya, Temasek itu lahir dari eksperimen pemisahan puluhan BUMN yang sebelumnya ada di bawah Kementerian Keuangan Singapura ke satu induk holding tersendiri. Waktu itu, Menteri Keuangan Singapura, Goh Keng Swee, mikir kalau pengelolaan bisnis perusahaan nggak boleh bercampur aduk sama pemerintahan. Makanya dibentuklah tuh entitas terpisah dari birokrasi buat ngelola bisnis-bisnis tadi. Setelah kebentuk, Temasek fokus nempatin dananya di perusahaan-perusahaan yang punya prospek cerah, kayak Alibaba, Bayer, sampai raksasa keuangan, BlackRock. Makanya nggak kaget kalau nilai aset yang dikelola Temasek itu terus meroket. Nah, kalau Danantara bisa dikelola dengan baik, ya mungkin aja bisa ngikutin jejak dari Temasek tadi. Kalau dikelola dengan baik. Jangan sampai Danantara malah ngikutin jejak lembaga dan investasi tetangga kita yang satu lagi, 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Kayak kebanyakan lembaga investasi lain, 1MDB diluncurin pemerintah Malaysia dengan tujuan untuk menarik investasi dan pembangunan asing di Malaysia. Tapi alih-alih ngasilin untung, 1MDB ini malah jadi salah satu skandal fraud lembaga keuangan terbesar dunia. Jadi gini singkatnya, sejak dibentuk tahun 2009, 1MDB ini gencar banget ngumpulin uang buat investasi lewat penerbitan surat utang. Katanya sih uang ini mau dipakai buat investasi di aset-aset strategis kayak ketenaga listrikan. Tapi publik justru dikagetkan sama temuan yang nunjukin kalau 1MDB ini terjebak utang sampai lebih dari 150 triliun rupiah. Setelah temuan itu, muncullah temuan yang bilang Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Najib Razak, nerima uang hampir 700 juta dolar AS atau lebih dari 100 triliun rupiah dari perputaran dana 1MDB ke rekening pribadinya. Ternyata setelah ditelusurin, 1MDB ini kerap gelapin sebagian dana investasinya lewat perusahaan cangkang dan rekening bank luar negeri biar susah ditelusurin. Uang hasil penggelapan ini dipakai sama keluarga Najib buat beli barang-barang mewah kayak kalung, real estate di LA, sampai biayain film Wolf of Wall Street. Nah ini kan jangan sampai ya, dan antara kita malah berujung jadi kayak 1MDB karena jadi bancakan para elit dan minim pengawasan otoritas terkait. Jadi intinya, badan pengelola investasi yang dipisahin dari pemerintahan itu punya tujuan yang positif. Dengan aset yang besar dan minimnya sentuhan birokrasi, Danantara nih punya harapan bisa jadi senjata baru pemerintah buat dongkrak ekonomi kita. Ya syukur-syukur kalau bisa ngikutin jejaknya Temasek tadi. Tapi kan juga ada contoh kasus pengelolaan investasi yang bobrok, kayak 1MDB. Soalnya Danantara ini sebenarnya kayak semacam pertaruhan ya. Karena BUMN nantinya nggak bakal lagi nyetor dividen langsung ke negara, ya tentunya jadi ada potensi penerimaan negara bakal turun yang dari PNBP. Kemampuan negara buat belanja juga berpotensi turun dong. Padahal kayak yang kita tahu, pemerintah kan lagi butuh-butuhnya uang buat ngejalanin program strategisnya. Sampai-sampai harus efisiensi besar kayak kemarin tuh. Makanya, keuntungan dari investasi dividen Danantara itu bisa dibilang harga mati. Ya walaupun kerugian itu juga sebenarnya bagian dari yang namanya investasi sih. Tapi potensi kerugian itu bisa diminimalisir sebenarnya. Balik lagi ke bawahnya,
Danantara harus dikelola secara profesional supaya bisa gerak lebih cepat. Jangan sampai Danantara dipisah dari birokrasi, tapi ujung-ujungnya malah jadi bancakan para elit politik dan oligarki.